Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian ilmiah membahas tentang hal-hal yang bermanfaat tentu saja insyaallah bagi agama kita, ya, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat yang merupakan petikan dari tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan pembahasan yang dikutip dari kitab beliau, kitab besar Miftahu dari Sa'adah. Alhamdulillah, kita akan menjelaskan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di pertemuan yang lalu kita telah jelaskan sampai segi yang ketujuh. Sekarang kita masuki al-wajhu tsamin, segi yang ke-8. Al-kitabu ayatum bayyinatun fi suduri ahlil ilmi. Al-Quran adalah ayat-ayat yang sangat jelas, argumentasi yang sangat terang, yang ada di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Yakni pujian yang menunjukkan bahwa orang yang berilmulah yang menyimpan pemahaman yang benar tentang Al-Quran, tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati mereka. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, "Annahu subhanahu madaha ahlal ilmi wa athna alaihim wa syarrafahum bi an ja'ala kitabahu ayatin bayyinatin fi sudurihim. Wa hadhihi khassatun wa manqabatun lahum duna ghairihim." Segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang ke-8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berilmu, menyanjung mereka dan memuliakan mereka dengan Allah jadikan kitabnya Al-Quran sebagai ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti kebenaran yang terang yang ada di dalam dada mereka, dadanya orang-orang yang berilmu. Yakni mereka lah yang memahaminya dengan benar, mereka lah yang bisa merenungkan isinya dengan benar. Dipuji orang-orang yang berilmu dengan keutamaan yang agung ini. Dan ini adalah khusus, keistimewaan, kekhususan dan keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada mereka tanpa selain mereka. Selain mereka tidak mendapatkan keistimewaan ini. Dalilnya adalah faqala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 47 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah
kitab Al-Quran. Dan orang-orang yang kami turunkan, yang telah kami turunkan kepada mereka kitab sebelummu, mereka beriman kepada kitab itu. Dan di antara mereka ada yang mengimaninya. Tidaklah menolak ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang kafir. Sebelumnya engkau, wahai Rasulullah, tidak bisa membaca kitab. Dan juga tidak bisa menulisnya dengan tangan kananmu. Karena itu kalau demikian akan menjadikan ragu orang-orang yang ingin merusak atau membatalkan agama. Bahkan kitab itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Yakni ayat-ayat yang jelas yang masuk ke dalam hati mereka. Dan tidaklah menolak ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang melakukan kezaliman. Masya Allah, ini pujian tinggi bagi orang yang berilmu. Karena Allah khususkan Al-Quran merasuk ke dalam hati orang-orang yang berilmu menjadi bukti kebenaran yang sangat jelas, menjadi dalil yang sangat terang. Ini menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang bisa mempelajari dan memahaminya dengan benar, menjadikan sebab untuk perbaikan hati dan perbaikan iman mereka. Baik. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa sawa'un kana al-ma'na anna al-Qur'ana mustaqirrun fi suduril ladzina utul ilma thabitun fiha mahfudun wa huwa fi nafsihi ayatun bayyinat fayakunu qad akhbara anhu bi khabarain ahadihima annahu ayatun bayyinatun الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم. Ibnu Qayyim di sini ingin menjelaskan bahwa ada dua penafsiran dari para ulama tentang ayat ini. Tetap saja kita mau ambil tafsir yang manapun, kedua-duanya menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang berilmu. Kita lihat, kata beliau, sama saja. Ya, apakah kita mengatakan makna ayat ini bahwa Al-Quran itu mustaqirrun, telah tetap ada di dalam dada, di dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Ya, mereka menghafalnya, terjaga di dalam hati mereka. Yang mana Al-Quran itu sendiri adalah ayat-ayat yang jelas. Sehingga di dalam ayat ini, berdasarkan makna yang pertama ini, Allah telah memberitakan tentang Al-Quran dengan dua berita. Bahwa ayat Al-Quran adalah, ayat-ayat Al-Quran adalah, atau kitab Al-Quran adalah ayat-ayat yang sangat jelas, dalil-dalil yang sangat terang, atau makna juga yang kedua, diberitakan yang kedua, dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu mahfud, dihafal, tersimpan, ya, menancap kuat kandungannya di dalam dadanya orang-orang yang berilmu, di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ini makna yang pertama. Au kanal makna, atau kita katakan maknanya, kita ambil makna yang kedua, annahu ayatun bayyinatun fi sudurihim, bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas, dalil-dalil yang terang, argumentasi-argumentasi yang sangat terang di dalam dada orang-orang yang berilmu. Artinya, kaunuhu ayatin bayyinatin ma'lumun lahum. Ya, keberadaan Al-Quran sebagai ayat-ayat yang jelas itu diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Mereka yakini secara kuat di dalam hati mereka. Kata beliau, al-qawlani mutalazimani laisa bimukhtalifain. Dua pendapat ini, dua makna ini tidak bertentangan. Dua-duanya saling mendukung, saling menguatkan. Ya, saling melengkapi satu sama lainnya. Wa ala taqdiraini fahuwa madhun lahum wa thana'un alaihim fi dhimnihi al-istishhadu bihim fata'ammalhu. Berdasarkan dua makna ini, ya, maka ayat ini merupakan pujian bagi orang-orang yang berilmu, sanjungan bagi mereka yang terkandung di dalamnya al-istishhadu bihim, persaksian akan benarnya, mengambil persaksian akan benarnya pemahaman mereka. Maka renungkanlah keutamaan ini. Jadi di sini
Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Allah ketika menyebutkan Al-Quran adalah sebagai ayat-ayat yang jelas yang ada di hatinya orang-orang yang berilmu. Khusus orang yang berilmu yang disebutkannya. Khusus orang-orang yang berilmu yang dipuji dengan pujian ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, yang bisa menjadikan sebab untuk membersihkan kotoran penyakit hati, menjadi sebab untuk menumbuhkan keimanan, hanyalah yang bisa mengambil manfaat ini hanyalah orang-orang yang berilmu, yang benar-benar mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yang mengikuti metode yang benar dalam menuntut ilmu, yaitu memahami dan merenungkannya, yang kemudian itu akan memotivasi diri mereka untuk mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Berarti ini merupakan pujian yang sangat tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Dua makna yang tadi dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim ternyata dua makna yang benar, tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, baik, kita melangkah. Al-wajhut tasi', segi yang ke-9. Talabul mazidi minal ilmi. Meminta tambahan dari ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan dalam hadis-hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu, tidak mungkin itu meminta tambahan urusan dunia semata-mata yang tidak ada pujian padanya. Kita akan baca ayat Al-Quran yang di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa meminta tambahan ilmu, menunjukkan ilmu adalah kemuliaan. Ilmu adalah keagungan. Sehingga meminta tambah dari ilmu tersebut merupakan kemuliaan yang Allah perintahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menunjukkan keagungan ilmu yang sangat besar. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Annahu subhanahu amara nabiyahu an yas'alahu mazidal ilmi faqala ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Thaha ayat 114. Fata'ala Allahul malikul haqqu. Fata'ala Allahul malikul haqqu. Wala taj'al bil Qur'ani. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyuh. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, yang maha menguasai. Al-Haq, yang maha benar. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyuh. Dan janganlah kamu tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran sebelum disempurnakan turunnya wahyu kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Seandainya ilmu bukan kemuliaan, maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk menambah, meminta agar ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ilmu bukan kemuliaan, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahul mazida minhu. Cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keutamaan besar bagi ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Jadi ini merupakan keutamaan dan kemuliaan yang sangat agung. Baik. Kita melangkah al-wajhul ashir, segi yang ke-10. Rif'atu darajati ahlil ilmi, tingginya derajat dan kedudukan, derajat atau kedudukan orang-orang yang berilmu.
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu akhbara an rif'ati darajati ahlil ilmi wal imani khasatan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang tingginya derajat-derajat atau kedudukan-kedudukan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman secara khusus. Ya, golongan manusia yang tidak memiliki ini maka tidak akan ditinggikan derajatnya. Karena ini dikhususkan bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu, tafassahu, berlapang-lapanglah, luaskanlah di dalam majelismu. Ketika orang menghadiri majelis ilmu atau halaqah pengajian, jika dikatakan kepada mereka, berlapanglah, luaskanlah tempatmu untuk yang lain, saudaramu yang datang belakangan untuk bisa dapat tempat duduk, maka lakukanlah, tafassahu. Ya, lapangkanlah, luaskanlah majelis ini. Yafsahillahu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan bagi kalian. Ya, melapangkan karunia bagi kalian. Balasan dari jenis perbuatan manusia. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Dan jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya. Allah mengangkat mereka beberapa derajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan rinci apa yang kamu perbuat. Masya Allah, kita perhatikan. Ini menunjukkan ketinggian derajat Allah subhanahu wa ta'ala peruntukan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, ya nanti juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hanya amalan-amalan yang tertinggi yang mendapatkan keutamaan seperti ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang tingginya kedudukan dan derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Wa qad akhbara subhanahu fi kitabihi wa qad akhbara subhanahu fi kitabihi bi raf'id darajati fi arba'ati mawadhi'. Di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang tingginya derajat, ya, pengangkatan derajat orang-orang yang diangkat derajatnya. Itu disebutkan di 4 tempat dalam Al-Quran. Ya. Ahadiha hadha. Yang pertama ayat ini. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 ini. Wathani yang kedua. Di surat Al-Anfal ayat kedua sampai ke-4. Qauluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Surah Al-Anfal ayat kedua dan keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah akan bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah imannya dan mereka selalu bertawakal, berserah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menyandarkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang selalu menunaikan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan mendapatkan ketinggian derajat-derajat di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, pengampunan, serta rezeki yang mulia.
Ini ayat yang kedua yang menyebutkan derajat yang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Watsalits, yang ketiga, di surat Thaha ayat 75. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Dan barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan dia beriman, telah mengerjakan amalan-amalan soleh, maka mereka akan mendapatkan derajat atau kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Warabi, yang keempat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya dibandingkan orang-orang yang tidak ikut berjihad dengan pahala yang agung. Allah tinggikan derajat mereka di sisinya serta mereka mendapatkan pengampunan dan rahmatnya. Surat An-Nisa ayat 95-96. Ini tempat yang keempat yang menyebutkan tentang derajat yang ditinggikan, kedudukan yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa hadhihi arba'atu mawadhi'a fi thalathatin minha ar-rif'atu bid-darajati li ahli iman." Maka kita lihat di sini empat ayat ini. Di 3 tempat disebutkan ketinggian derajat, diangkatnya derajat itu adalah bagi orang-orang yang memiliki iman, keimanan yang benar. Yang mana iman itu, kata beliau, alladzi huwal ilmu nafi'u wal amalus salih. Iman itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Iman itu didapatkan dengan apa? Kita belajar agama, belajar petunjuk Allah, kemudian mempraktekannya, mengamalkan amalan soleh. Warabi'u ar-rif'atu bil jihad. Di tempat yang keempat, ketinggian derajat adalah dengan berjihad dengan yang benar, sesuai dengan syariat Allah. Jihad yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, diangkat derajatnya dengan berjihad, dengan jihad yang seperti ini. Fa'adat rif'atud darajati kulliha ilal ilmi wal jihadil ladaini bihima qiwamuddin. Maka berarti kembalinya derajat-derajat yang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya kembali kepada 2 hal, yaitu ilmu dan jihad. Yang dengan kedua inilah akan tegak agama Islam ini. Ya, dan tentu saja ilmu adalah asal, karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak belajar terlebih dahulu, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang membimbing tentang makna jihad yang benar, agar kita bisa berjihad dengan benar. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang berjihad tanpa ilmu, sehingga mereka malah membuat kekacauan di negeri kaum muslimin, malah mengkafirkan pemerintah, malah melakukan bom bunuh diri, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang justru tidak sama sekali tidak sesuai dengan jihad yang disyariatkan di dalam Islam. Berarti kedua sebab ini juga asalnya adalah ilmu. Karena ilmulah yang akan meluruskan sikap kita dalam berjihad, sebagaimana ilmu yang akan meluruskan keimanan kita dan semua perkara-perkara lain yang dipuji di dalam Islam. Maka alhamdulillah ini juga segi yang ke-10 yang sangat tinggi, ya, yang sangat agung, menjelaskan keagungan, kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil lagi satu segi, al-wajhul hadi asyara. Segi yang ke-11. Al-istishhadu bi aqwali ahli ilmi yaumal qiyamah. Allah mengambil mengambil persaksian dengan ucapan orang-orang yang berilmu pada hari kiamat. Masya Allah. Di antara semua manusia, Allah jadikan orang-orang yang berilmu yang bisa diambil persaksiannya di hadapan semua makhluknya. Kita lihat keutamaan ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata,
annahu subhanahu istashhada bi ahli ilmi wal imani yaumal qiyamati ala butlani qaulil kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti untuk menunjukkan batilnya, rusaknya, ya, salahnya ucapannya orang-orang kafir. Allah jadikan sebagai argumentasi adalah ucapannya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fahadha yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Pada hari tegaknya, pada hari ketika tegaknya hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka akan bersumpah, mereka tidaklah menetap di bumi ini kecuali sesaat saja. Demikianlah mereka dulunya diperdaya. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu dan iman kepada mereka, orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu dan iman kepada mereka, mereka ini berkata, sungguh kalian telah menetap di muka bumi ini berdasarkan ketetapan dalam kitabullah sampai hari kebangkitan. Dan inilah hari kebangkitan yang dijanjikan itu akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Ini juga keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu yang sangat jelas karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ucapan mereka sebagai bantahan untuk menunjukkan rusak dan batilnya apa yang dikatakan oleh orang-orang durhaka, orang-orang kafir pada hari kiamat nanti yang mengingkari adanya hari kebangkitan atau tetapnya hari kiamat yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka, Masya Allah, ini beberapa segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kita baca di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu menjadi motivasi yang semakin menguatkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu, bersabar mempelajari ayat-ayat Al-Quran, merenungkan kandungan isinya dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, berdasarkan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah orang-orang yang dikatakan menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya dan inilah orang-orang yang setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, insya Allah mereka termasuk ke dalam orang-orang yang dipuji dalam pujian-pujian yang tadi kita sebutkan dari segi-segi kemuliaan ilmu dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalilnya. Insya Allah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Tini. Ya, Ibu Tini di mana Ibu? Mohon maaf. Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu Tini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Pak Ustadz mau nanya ya. Kalau saya kan tunanetra ya. Saya sering menghadapi baik ke teman atau tetangga atau saudara gitu. Kemungkaran gitu kan. Sebenarnya saya mau saya mau atasi, sementara saya kan orang tidak melihat, orang tunanetra, terus di keduanya ilmu saya terbatas. Sedangkan yang saya hadapi itu seringkali kemungkaran gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan Masya Allah ya, keadaan yang menimpa beliau
kalau dihadapi dengan sabar, maka disebutkan di dalam beberapa dalil yang sahih keutamaannya sangat besar, akan mendapatkan balasan dan ganti yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan ini juga satu hal yang menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa kekurangan yang ada pada diri kita dalam urusan-urusan dunia, alhamdulillah tidak menghalangi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat mempelajari agamanya dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kehidupan yang sesungguhnya yang hakiki adalah kehidupan di akhirat nanti, sementara dunia ini cuma sementara saja. Tapi barakallahu fikum. Barakallahu fik bagi ibu yang bertanya tadi. Jadi apa yang tadi ibu terangkan ya, ketika ibu mendapati atau mendengarkan banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, yang bisa ibu lakukan adalah berusaha menasihati semaksimal mungkin. Apa yang ibu sudah ketahui dari ilmu tentang sesuatu yang terlarang, misalnya ada orang yang menyanyi atau memainkan musik atau melakukan hal-hal yang terlarang, mengucapkan kata-kata yang tidak benar, maka tegur dia dengan cara yang baik. Sampaikan bahwa ini tidak dibenarkan di dalam agama, ini mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan Allah menimpa kita, maka menjadikan hidup kita sempit, hidup kita tidak akan baik. Sampaikan kalau kita tahu dalilnya, ya, atau mungkin terjemahannya, sampaikan bahwa ini dilarang di dalam hadis yang sahih, ini dilarang di dalam ayat Al-Quran. Kalau bisa kita bacakan ayatnya, maka tentu lebih baik. Semampu yang bisa kita kerjakan. Yang penting jangan kita mendiamkan kemungkaran tersebut. Ya, apa saja yang kita ketahui itu adalah kemungkaran, mungkin ibu dengan mendengarnya, atau ada kata-kata yang diucapkan orang di dekat kita, sampaikan. Atau mungkin dengan cerita kita ketahui ada seorang tetangga kita ada yang melakukan hal seperti ini, kemudian waktu kita ketemu, berkesempatan untuk mengunjungi dia, sampaikan dengan cara yang baik supaya dia tidak tersinggung tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, termasuk tentu yang mengetahuinya, yang mendengarkannya, hendaknya dia berusaha merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi, kalau juga tidak mampu maka dengan mengingkari dalam hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah kondisi iman yang paling lemah. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang antum sampaikan. Demikian jawaban untuk ibu tadi yang bertanya di Jakarta Timur. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawabannya telah disampaikan oleh Ustaz. Kota Islam azani Allah wa yakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Sebelum Bapak Ibu bertanya, kami informasikan mohon agar pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau, dan juga mohon sebelum bertanya bisa dikecilkan terlebih dahulu suara radio ataupun televisinya agar bisa kami dengar dengan jelas. Baik, untuk berikutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Umu Khalid di Wamena. Ibu Khalid di Wawena. Silakan Ibu Khalid pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya waktu itu pernah melakukan safar menggunakan pesawat, kurang lebih perjalanannya 4 jam. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika saya sudah mau menaiki pesawat, anak saya yang umurnya baru 1 tahun itu mengompol dan mengenai pakaian saya. Nah, di mana saya dalam kondisi saat itu kan di pesawat harus melakukan sholat subuh, dan saya tidak bisa mengganti baju ataupun membersihkan najis yang ada menempel di pakaian saya. Jadi kira-kira pada saat itu saya sholat saja dalam keadaan begitu, dan berdosakah tidak Ustaz? Dan jika mengalami kejadian serupa lagi, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Anaknya laki-laki perempuan Ibu? Iya, laki-laki. Laki-laki ya, usia 1 tahun Bu ya. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup Ibu? Iya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz untuk bisa kami menjawab. Silakan Ustaz. Ada di Wamena, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan keluarganya dan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah, kondisi seperti yang ditanyakan tadi. Pertama, tadi yang disebutkan dalam pertanyaannya, dia anaknya berusia 1 tahun, ya, yang saya ingat tadi, dan laki-laki. Berarti masih usia menyusui, maka tentu dalam kondisi seperti ini ketika kena najisnya atau kencingnya, ini masih disebut oleh para ulama sebagai najis yang mukhaffaf, yang diringankan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikena najis yang seperti ini, anak laki-laki yang masih menyusui, yang artinya minumnya masih susu saja, susu ibunya, ASI, ya, maka cukup dipercikan air sebenarnya. Ya, dia berusaha untuk memercikan air, entah itu dengan air di kamar mandi atau air mungkin yang aqua yang dibawanya, atau mungkin dia bisa minta sama pramugari, atau dengan cara apa saja dipercikan air tersebut di pakaiannya, insya Allah itu mencukupi. Kalaupun itu misalnya najisnya najis yang misalnya orang yang anak yang sudah lebih besar lagi, taruh najis biasa, ya, mungkin anak bayi perempuan atau pun laki-laki yang sudah besar yang menimpa dirinya najis tersebut, maka sebenarnya dia bisa mencuci bagian yang kena dari najis tersebut semampu yang dia bisa lakukan. Misalnya dia kamar mandi sebentar, ya, kemudian dia melihat bagian yang kena dari najis tersebut, kan biasanya itu ada air kan, tanda-tanda seperti air karena najis, atau mungkin dari baunya dicium, kemudian dia cuci di keran, dicuci, dikucek sedikit, kemudian dicuci. Setelah itu dia boleh melaksanakan sholat di pakaian tersebut karena dia sudah berusaha untuk mencucinya. Itu yang bisa dilakukannya karena kondisi yang darurat atau keadaannya terpaksa seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Demikian aja untuk Ibu tadi yang bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya yang dapat kami tangkap demikian dan sesuai. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Kami angkat berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Pak Wawan Tangerang. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi kan yang orang bilang tadi anak yang ngompol di pesawat. Kalau ini saya mau bertanya, ada teman anak ngomong bilang kata Rasul itu nggak ada tuh yang namanya sholat di atas kendaraan, di mobil atau di bis. Itu memang benar Pak Ustadz, yang diperbolehkan hanya sholat di pesawat. Tapi kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Tapi bagaimana keadaan kalau misalnya orang itu darurat di dalam mobil, di perjalanan 24 jam atau bisa dikatakan menghabiskan waktu banyak di kendaraan Pak Ustadz untuk menjalankan sholat fardu itu Pak Ustadz. Apa solusinya agar dia bisa menjalankan sholat Pak Ustadz? Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Ada beberapa dari kalimat yang tadi kurang terdengar jelas, cuma mungkin saya perlu luruskan dulu dari awal, ya. Pertama, kita ketahui salat 5 waktu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktunya, ya. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melaksanakan salat pada waktunya ini termasuk syarat sahnya salat, ya. Duhulul waqt, masuk waktunya. Taib. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat yang wajib, yang merupakan rukun, seperti ketika kita melaksanakan sholat berdiri, ya, berdiri dengan sempurna bagi yang mampu, kemudian menghadap kiblat setelah tentu masuk waktunya. Disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau melaksanakan sholat wajib, maka beliau selalu berusaha untuk melaksanakannya dengan sempurna, berdiri, menghadap kiblat, kemudian turun dari kendaraan. Beda kalau sholat sunnah. Ini termasuk adalah perkara yang ada dalilnya. Hukum asalnya sholat sunnah sama sholat wajib itu sama pelaksanaannya. Tapi karena ada dalil, Nabi SAW kalau sholat sunnah, beliau kadang-kadang melakukannya di atas kendaraan. Di awalnya saja beliau menghadap kiblat, kemudian membiarkan kendaraannya berjalan ke arah mana saja. Ya tentu beliau mengendarai kendaraan unta. Yang beliau kendarai adalah kendaraan unta. Maka Nabi SAW ketika melaksanakan sholat yang sunnah, beliau kadang-kadang di atas kendaraan dalam keadaan sambil duduk. Ini yang menjadi sebab, ya, ketika beliau melaksanakan sholat wajib, beliau turun untuk kemudian melaksanakannya dengan berdiri dan menghadap kiblat. Adapun sholat di atas kendaraan, kalau kita bisa berdiri dengan sempurna, tidak ada masalah sama sekali. Beberapa hadis yang sahih menunjukkan hal ini. Beberapa sahabat disebutkan di dalam riwayat yang sahih, mereka pernah melaksanakan sholat di atas kapal dengan berdiri, sholat wajib. Berarti kalau misalnya di atas pesawat,
Ya, apalagi pesawat yang misalnya untuk umroh atau haji, ini pesawat-pesawat yang besar, ada musolahnya, bahkan yang saya ketahui ada musolahnya di belakang, bisa kita laksanakan dengan kiblat juga sudah ditentukan di situ, arahnya ada ditampilkan di layar televisi untuk arah kiblat, dan alhamdulillah sekarang juga dengan alat yang ada mudah untuk kita mencari arah kiblat. Kemudian misalnya di dalam kereta api ya juga ada musolahnya, atau mungkin kita bisa sholat di tengah-tengah sambil kita bentangkan alas atau selimut yang ada, atau mungkin juga di bis atau yang lainnya. Bisa kita lakukan dengan itu, alhamdulillah. Kalaupun di kendaraan-kendaraan umum, kita pikir ada waktu-waktu berhentinya. Kan bagi orang yang sedang musafir karena sedang hajat, diperbolehkan bagi dia untuk menjamak 2 sholat, yaitu maghrib dan isya, zuhur dan asar. Ya, ini jadi waktunya 1. Kalau mungkin berhentinya sekitar jam 3 sore, maka dia bisa melaksanakan zuhur dan asar pada waktu itu. Atau mungkin berhentinya cuma di waktu awal jam 1 siang, maka dia bisa menjamak takdim zuhur dan asar juga, tetap zuhur didahulukan dalam semua keadaan. Atau mungkin berhenti jam 4 sore, masih bisa dia melaksanakan zuhur dan asar juga di jamak takhir, tetap dengan mendahulukan zuhur. Jadi alhamdulillah ada kelapangan waktu. Kendaraan yang setahu saya, kendaraan yang berjalan bagaimanapun ya mesti ada istirahatnya, ada waktu berhentinya. Kalau perlu kita yang meminta kepada sopir untuk berhenti sebentar, ya kita katakan istirahat mungkin, atau kita ingin ke toilet sambil kita melaksanakan sholat, kita usahakan untuk bisa melaksanakannya di bawah, ya turun dari kendaraan. Seandainya kendaraan yang kita tumpangi adalah kendaraan yang sempit, tidak bisa kita laksanakan hal tersebut. Itu hukum asalnya, itu yang harusnya kita lakukan. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kendaraannya bis, ada ruangan atau ada tempat yang bisa kita laksanakan, kita usahakan laksanakan. Meskipun dengan kita membentang misalnya kain atau apa untuk alas kita, ya. Itu yang berusaha kita lakukan. Kalau ternyata sudah kita usahakan semua ini betul-betul juga tidak bisa, kondisinya benar-benar terpaksa dan darurat, ya maka kita laksanakan sholat di waktunya ketika sudah masuk, dengan kondisi kita yang semaksimal mungkin bisa kita usahakan untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting dia sudah berusaha untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sholat yang wajib dia tunaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi mungkin kalau dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang benar-benar darurat, baru dia bisa melaksanakan keringanan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita Ustaz di beliau bertanya Ustaz, mohon Ustaz memberikan penjelasan. Saya sakit komplikasi Ustaz, termasuk asma akut, tapi saat kambuh saya memakai spot, sehingga ketika sholat malam dan subuh saya tidak bisa berwudu, terpaksa langsung melakukannya dengan tayamum. Apakah hal ini boleh dilakukan Ustaz, dan apakah ini memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau benar dia tidak bisa melakukan berwudu di waktu-waktu tertentu disebabkan sakitnya, maka ketika dia tidak mampu, maka tentu dia boleh bertayamum. Ya, kalau seandainya betul-betul memang kondisinya tidak memungkinkan, atau mungkin menambah sakitnya, ya, atau mendatangkan kecelakaan bagi dirinya, memperlambat sembuhnya dengan dia misalnya menggunakan air untuk berwudu, memang tidak bisa menurut keterangan dokter, dengan kondisi seperti itu tidak bisa, maka mau tidak mau, ya dia melangkah kepada tayamum, karena itu merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang tidak bisa menggunakan air. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kembali kami coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz, bagaimanakah jika seseorang yang mengetahui akan terjadinya gerhana matahari, akan tapi dia sedang dalam perjalanan, apakah berdosa baginya meninggalkan sholat tersebut, atau apa yang dilakukan oleh orang yang mengetahui hal tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, bagi orang yang mengetahuinya dan menyaksikannya, itu kan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakannya. Kalau kondisinya memungkinkan untuk dia laksanakan, meskipun dia sendirian hendaknya dia laksanakan.
ketika dia menyaksikan hal tersebut. Ya, kalau kondisinya memungkinkan. Kecuali kalau dalam keadaan dia tidak memungkinkan bagi dirinya, ada penghalang atau memang susah bagi dia untuk melaksanakannya, tidak mampu, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, barakallahu fikum. Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, masih ada waktu untuk bertanya. Kami buka kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan untuk yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ya, dengan Bapak Saiful di Aceh. Bapak Saiful dari mana, Pak? Maaf. Dari Aceh. Dari Aceh. Silakan Pak Saiful. Saya mau tanya sama Ustaz. Iya. Bagaimana kalau misalnya kita penduduk setempat menjamak sholat? Menjamak sholat untuk orang yang mukim, Pak ya? Ya, sedangkan kita pergi kemana-mana. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau tadi yang ada di Aceh, Pak Saiful ya. Yang saya dengar dari pertanyaannya, bagaimana kalau penduduk tempat kita setempat ya menjamak sholat, begitu yang saya dengar tadi. Menjamak sholat, sedangkan kita pergi kemana-mana. Jawabannya tidak mengapa. Dengan Bapak pergi kemana-mana, ya ini mungkin maksudnya musafir, tetap ada alasannya. Yakni ketika misalnya penduduk setempat menjamak sholatnya karena ada udzur, misalnya hujan deras, sehingga imamnya memutuskan untuk menjamak sholat, maka kita yang ada di situ sholat bersama dia, kita ikut. Kita juga ikut menjamak sholat, tidak mengapa. Diperintahkan di dalam sunnah Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abdullah ibn Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, ya, ketika seorang musafir sholat bersama imam yang mukim, maka dia menyempurnakan sholat mengikuti imam yang mukim. Beda kalau dia sholat sendiri atau bersama orang-orang musafir, maka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah ketika sholat duhur sholat duhur, asar, dan isya, dia mengqashar sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau dia sholat bersama mukim, maka dia mengikuti. Kalau imam yang mukim, imam penduduk setempat menjamak sholatnya karena ada udzur, maka dia mengikuti. Menjamak sholat seperti imam, maka ini tidak mengapa. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya mohon dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya, Bapak atau Ibu. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Noval dari Balikpapan. Umu Noval dari Balikpapan. Silakan Umu Noval pertanyaannya. Iya, Ustadz, saya mau tanya, kalau sholat qabliyah zuhur itu kalau wanita kan di rumah, itu kalau seandainya lagi qabliyah terus azan, itu gimana Ustadz? Apa ya, iqomah maksud saya. Terus itu gimana Ustadz? Apa berhenti atau gimana? Mohon diulang kembali Bu, mohon maaf, mohon diulang kembali biar lebih jelas. Kalau misalnya saya qabliyah zuhur, terus terdengar iqomah di masjid, apa dilaksanakan atau dihentikan gitu Bu ya? Diberhentikan atau tetap dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya Munafal. Ya. Sama. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. manfaat sekali dari ibu yang ada di Balikpapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya. Ketika ibu melaksanakan sholat atau seorang perempuan melaksanakan sholat sunnah di rumah, dan ingat sholat sunnah qabliyah itu bukan untuk perempuan saja dilaksanakan di rumah, laki-laki pun lebih utama dilaksanakan di rumah, karena semua sholat sunnah ya itu lebih utama dilaksanakan di rumah, yang wajib saja, kecuali yang wajib, yang sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh laki-laki di masjid. Nah, ya. Adapun sholat sunnah qabliyah itu lebih utama dilaksanakan di rumah, kemudian baru dia ke masjid melaksanakan sholat yang wajib. Nah sekarang bagi seorang perempuan, ya ibu, ketika melaksanakan sholat qabliyah di rumah, tiba-tiba terdengar qomat misalnya, maka pelaksanaan sholat di rumah dia tidak ada hubungannya dengan sholat yang di masjid.
tetap dia laksanakan dan waktunya tersendiri. Sampai pun misalnya dia belum mendengarkan adzan di masjid. Misalnya muadzinnya terlambat, kan bisa jadi. Atau mungkin mic-nya rusak, mati lampu misalnya. Sehingga sebagian rumah yang jauh tidak mendengarkan adzan. Loh bagaimana? Apakah dia belum boleh sholat? Tetap dia boleh sholat. Yang penting sudah masuk waktunya. Kan dia tahu bisa melihat waktu. Dia bisa mengetahui setiap hari kurang lebih waktunya sekian. Masuknya waktu sholat duhur atau asar misalnya. Yang ketika itu mungkin rusak listrik atau mic-nya rusak atau tidak terdengar adzan, maka tetap dia boleh laksanakan. Jadi pelaksanaan bagi sholat yang melaksanakan perempuan yang melaksanakan sholat di rumah tidak ada hubungannya dengan di masjid. Ya, di masjid dia dengarkan adzan hanya sekedar untuk mengetahui sudah masuk waktunya. Maka dia laksanakan sendiri. Melaksanakan sholat sholat qobliyah dulu ya, sholat rawatib qobliyah. Kemudian dia laksanakan, meskipun sudah qomat tidak ada hubungannya dengan sholat. Tetap dia lanjutkan, kemudian dia melaksanakan sholat sendirian. Makanya perempuan di rumah pun tetap disyariatkan dia mengumandangkan adzan sendiri. Kemudian dia sholat sunnah qabliyah, kemudian dia qomat sendiri. Itu disebutkan di dalam sebuah athar yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya, hal 'alan nisa'i adzanun wal iqamah, apakah perempuan juga melakukan adzan dan iqamah? Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, amna'uhunna min dzikrillah, apakah kita akan melarang kaum perempuan dari berzikir kepada Allah? Ini menunjukkan disyariatkan bagi perempuan meskipun tidak wajib untuk tetap mengumandangkan adzan sendiri ketika sudah ingin melaksanakan sholat di rumahnya. Setelah dia melaksanakan rawatib, ketika ingin melaksanakan sholat wajibnya, maka dia mengumandangkan qomat juga. Ini disyariatkan dan disunahkan berdasarkan apa yang disebutkan tadi, sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama. Baik, demikianlah kajian kita beserta tanya jawab di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab bekal kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Insya Allah akan ada kelanjutan kajian tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu di waktu-waktu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.